Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat media Islami, berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat media Islami, simak video ini sampai habis. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fatihah merupakan surah agung yang bisa mengobati penyakit. Berikut ini adalah 7 keutamaan membaca surah Al-Fatihah. Dibaca 7 hari 7 malam. Berikut khasiat dan manfaatnya. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai membahas video ini, siapapun yang memiliki hajat, tuliskan fadil itu di bawah kolom komentar akan kita doakan sama-sama. Semoga dengan amalan ini bermanfaat untuk kita semua. Ada beberapa keutamaan dari surah Al-Fatihah. Setiap umat Islam yang membacanya secara rutin akan mendapatkan pahala. Al-Fatihah artinya pembuka. Surah ini menjadi surah pertama dalam Al-Quran. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dan termasuk dari golongan surah Makkiyah karena diturunkan di Makkah. Al-Fatihah juga disebut sebagai Ummul Kitab atau induk kitab karena merupakan induk dari seluruh isi surat Al-Quran. Imam Bukhari dalam permulaan kitab tafsir mengatakan bahwa surah ini dinamakan Ummul Kitab karena penulisan dalam mushaf dimulai dengannya dan permulaan bacaan dalam sholat dimulai pula dengannya. Menurut pendapat lain, sesungguhnya surah ini dinamakan Ummul Kitab karena semua makna yang dikandung di dalam Al-Quran merujuk kepada apa yang terkandung di dalamnya. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fatihah dinamakan pula Syifa seperti yang disebutkan dalam riwayat Ad-Darimi melalui Abu Sa'id secara marfu', yaitu Fatihatul Kitab merupakan obat penawar bagi segala jenis racun. Berikut ini keutamaan membaca surah Al-Fatihah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membagi salat, yakni Al-Fatihah, antara aku dengan hambaku setengah, dan hambaku akan mendapatkan sesuatu yang ia minta. Hadis riwayat Muslim. Berikut beberapa keutamaan dari surah Al-Fatihah. Kita amalkan 7 hari 7 malam dan rasakan khasiat yang sangat luar biasa. Yang pertama yaitu surah yang paling agung. Surah membaca surah Al-Fatihah akan mendapatkan balasan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi jika ia membacanya dibarengi dengan niat tulus, ikhlas. Selain niat yang ikhlas, kita juga harus mengamalkan setiap makna-makna yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua yaitu surah terbaik dalam Al-Quran. Ada beberapa surah dalam Al-Quran yang memiliki kelebihan dibandingkan surah yang lain. Kelebihan ini diketahui dari beberapa hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk membacanya baik setiap hari ataupun pada saat-saat tertentu.
Kemudian yang ketiga yaitu surah Al-Fatihah adalah Ashabul Matsani. Surah Al-Fatihah merupakan surah Ashabul Matsani, yakni 7 ayat yang diulang-ulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung. Kemudian yang keempat yaitu keagungan Al-Fatihah melebihi Taurat dan Injil. Dari Abu Hurairah dan Ubay bin Ka'ab, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak menurunkan dalam kitab Taurat dan Injil surah yang menyerupai atau keumuman umul kitab, umul Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Dialah ashabul masani, sungguh hambaku akan mendapatkan apapun permintaannya. Kemudian yang kelima, surah yang wajib dibaca ketika sholat. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang wajib dibaca ketika sholat, kecuali bagi mereka yang belum menghafalnya. Dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dianggap sah sholat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang keenam yaitu pintu langit dibuka ketika diturunkan surah Al-Fatihah. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Jibril sedang duduk bersama Nabi, ia mendengarkan suara gemuruh dari atas. Lalu ia mengadah ke atas sambil berkata, itu adalah pintu langit yang sedang terbuka hari ini. Sebelumnya tidak pernah terbuka sama sekali. Lalu turunlah malaikat darinya. Jibril berkata, inilah salah satu malaikat turun dari langit. Ia sama sekali belum pernah turun ke bumi sebelumnya. Lalu sang malaikat mengucapkan salam, kemudian berkata, bergembiralah wahai Rasulullah dengan 2 cahaya yang akan diberikan kepadamu. Keduanya belum pernah diberikan kepada seseorang nabi pun sebelum engkau, yaitu surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Engkau tidak membaca satu huruf pun dari kedua surah tersebut, lalu engkau meminta kepada Allah, kecuali permintaanmu akan dikabulkan. Kemudian yang ketujuh yaitu sebagai doa penyembuh penyakit atau ruqyah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, ketika kami melakukan perjalanan jauh, lalu kami singgah di sebuah perkampungan, tiba-tiba datang seorang budak perempuan sambil berkata, tetua kampung kami sedang sakit. Apakah di antara kalian yang ada yang bisa meruqyah? Lalu salah satu orang di antara kami bangkit. Sebelum ia belum memiliki pengalaman mengobati, ia lalu membacakan bacaan ruqyah pada hingga tetua kampung tersebut. Sebagai hadiah, ia diberikan 30 kambing dan kami juga dijamu dengan susu segar. Ketika ia kembali, kami berkata kepadanya, kamu memang bisa meruqyah atau pernah meruqyah? Dia menjawab, saya tidak mengobatinya kecuali dengan bacaan ruqyah surah Al-Fatihah. Kami sarankan padanya agar tidak menceritakan hal ini atau nanti kita tak ditanyakan saja masalah ini kepada Rasulullah. Tak kala kami tiba di Madinah, kami menyampaikan hal itu kepada beliau. Lalu beliau berkata, siapa yang mengajarimu bahwa Al-Fatihah adalah bagian dari bacaan ruqyah? Kalau begitu bagi-bagikan hadiahnya. Hadis senada juga meriwayatkan oleh Imam Muslim dalam syarahnya terhadap kitab Sahih Muslim. Imam Nawawi menjelaskan pada hadis tersebut terdapat penegasan bahwa Al-Fatihah merupakan salah satu sarana ruqyah sehingga dianjurkan untuk dibacakan kepada orang yang tersengat hewan berbisa, orang sakit, dan semua orang yang merasakan keluhan tertentu. Dalam hadis ini terdapat penegasan tentang bolehnya mengambil upah dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa-doa zikir. Hadis ini juga menegaskan bahwa hal itu halal dan tidak ada unsur kemakruhannya sama sekali. Demikian pula hukum mengambil upah ketika mengajarkan Al-Quran. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Itulah beberapa keutamaan dan keistimewaan surah Al-Fatihah. Mari kita amalkan pada hari ini dan sampai 7 hari 7 malam. Mintalah permintaan apa saja yang kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan rutin dan yakin dan ikhlas, niatul ikhlas, niscaya Allah akan mengabulkan permintaan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.